Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang pengenalan cara kerja dasar dalam ArchiCAD. Dan pada video kali ini kita masih belajar pengenalan dasar di mana cara operation toolbar pada ArchiCAD. Baik teman-teman, pada video kali ini kita kasih judul materinya mengenai basic operation atau cara operasi dasar. Kita mulai saja ya teman-teman ya. Pertama kita awali menghapus atau membersihkan area kerja kita. Langkah kerjanya ya, cara kerjanya kita seleksi objek yang mau kita hapus, kemudian tekan tombol delete. Pertama kita tentukan jenis seleksi yang kita ingin gunakan. Oke, kemudian kita seleksi, kemudian delete. Dalam perintah seleksi, teman-teman juga bisa menekan tombol shift untuk menambahkan object selection. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jika teman-teman tidak mengklik atau menekan tombol shift, maka ketika teman-teman melakukan selection object yang sudah terseleksi itu akan hilang. Nah, tidak berlanjut dia teman-teman. Tekan shift, kemudian delete. Selection, seleksi, delete, seleksi, delete, seleksi, delete. Kemudian juga notasi potongan kita juga delete ya teman-teman ya. Selection, delete, delete viewpoint, delete animate. Untuk floor plan muka tanah sudah bersih ya teman-teman ya. Teman-teman bisa klik 2 kali pada scroll mouse atau juga menggunakan perintah fit in window. Sama ya teman-teman ya. Kemudian kita lanjutkan untuk membersihkan floor plan yang lainnya pada lantai 1, lantai 2, dan pada elevasi atap. Teman-teman juga bisa menghapus secara keseluruhan objek pada tampilan 3 dimensi. Jadi bagi teman-teman yang tampilan 3 dimensinya masih settingan preview marquee, jika teman-teman ingin menampilkan secara keseluruhan, teman-teman bisa tekan Ctrl F5. Baik teman-teman, ini objeknya kita hapus ya. Cara seleksinya sama, klik bawa ke kanan, lepas, klik lagi, kemudian delete. Klik 2 kali, scroll pada mouse. Oke, pada tampilan layar 3 dimensi sudah bersih ya teman-teman ya. Kita cek elevasi atap, oke, lantai 2, lantai 1, dan muka tanah. Untuk tahap menghapus atau membersihkan area kerja kita sudah selesai. Oh ya teman-teman, pada materi kali ini kita belum fokus kepada perintah detail toolbox ya teman-teman. Kita masih pengenalan cara kerja toolbar ya. Toolbar yang ada di sini. Nanti kita akan ada membuat objek toolbox dengan tujuan untuk membantu kita dalam praktek cara kerja toolbar. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Selanjutnya, operasi dasar tombol tab dan tombol shift. Cara aksesnya bisa kita akses pada keyboard kita masing-masing. Fungsi tombol tab dan tombol shift adalah sebagai snapping ya teman-teman ya. Snapping dalam saat kita menggambar. Kita coba praktekkan ya. Pada konteks ini kita coba bikin dinding dengan menggunakan wall tool. Klik perintahnya, kemudian klik sekali lepas. Nah, kemarin kita sempat menggunakan tab ya untuk mengunci kemudian memasukkan nilai. Begitu ya teman-teman ya. Terus yang membedakan dengan teman-teman menekan tombol shift adalah tombol shift ini bisa melakukan snapping untuk sudut-sudut istimewa seperti sudut 45, sudut 0, 90, dan 180. Itu bedanya teman-teman ya. Wall tool ini secara defaultnya untuk membuat objek dinding bata. Dimana dalam proses pembuatan dinding ya, di sini kita bisa menentukan metode dalam menggambarnya ya. Ketika kita sudah klik wall tool, nah di sini ada geometry method. Apakah
dengan cara single line, polyline, rectangle, dan rectangle rotate. Untuk awal kita gunakan rectangle ya teman-teman ya. Klik, kemudian klik lepas, kemudian arahkan mouse. Nah, fungsi tab di sini kita coba tekan tab, masukkan dimension pertama atau panjang bangunan. Kita masukkan angka 9 meter. Kemudian kita tap lagi untuk dimension kedua untuk nilai lebarnya, misalkan 6 meter. Jika sudah, teman-teman bisa tekan enter. Oke teman-teman, kita coba lagi. Klik lepas. Jika teman-teman tekan tombol shift, maka objeknya itu secara otomatis membentuk persegi ya teman-teman ya. Semua panjang sisinya sama ya teman-teman. Kemudian teman-teman bisa tekan tab, masukkan angka atau nilai jaraknya atau panjangnya. 8 meter, tab lagi 8 meter. Kemudian enter. Ya, itu bedanya teman-teman ya, ketika teman-teman menekan tombol shift ataupun tab. Kemudian kita lanjutkan, kita tambahkan dindingnya dengan metode single line. Jika teman-teman mendekatkan mouse ke objek secara responsif, itu ada lingkar biru menandakan kita sudah berada pada core objek. Klik, kemudian arahkan mouse ke kanan. Teman-teman bisa tekan tombol shift, kemudian tab, masukkan nilainya 8 meter, kemudian enter. Kemudian lanjutkan lagi, tekan shift. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan snapping terhadap objek lainnya, ditandai dengan simbol pensil hitam. Jika sudah, teman-teman klik. Kemudian kita lanjutkan, klik, arahkan mouse ke kiri. Teman-teman bisa tekan tombol shift, kemudian klik. Kemudian misalkan kita ingin membuat garis atau dinding di tengah-tengah objek. Nah, teman-teman bisa dekatin kursor pada objek, kemudian nanti akan muncul tanda not center ya teman-teman. Nah, ini adalah referensi yang membantu kita untuk meletakkan atau memposisikan objek selanjutnya berada di tengah-tengah objek. Teman-teman bisa klik, kemudian arahkan mouse, tekan shift. Jika kursor sudah berubah menjadi pensil hitam, teman-teman bisa klik lagi untuk mengakhiri perintah wall tool. Baik teman-teman, sudah ya. Bisa dibedakan ya teman-teman penggunaan tombol shift dan tombol tab. Kemudian selanjutnya operasi dasar toolbar flip. Teman-teman bisa mengakses perintah flip itu pada info box atau properti info box. Fungsi dari flip ini adalah untuk memirror karakter objek dinding. Cara operasinya, teman-teman seleksi terlebih dahulu objek yang ingin teman-teman flip. Seleksi objek, kemudian tekan perintah flip. Maka dinding yang tadinya condong ke atas sekarang berubah ke bawah. Begitu juga kita coba dengan menseleksi sekali dua objek ya. 1, 2. Kemudian tekan flip. Jadi teman-teman bisa melakukan flip ini satu objek atau sekaligus dua objek. Jadi di samping untuk memirror karakter dinding yang tadi ini ya, juga sebagai untuk merapikan atau meratakan core objek. Jadi core-nya itu berada di sisi luar ini. Dimana untuk merubah posisi core objek, teman-teman juga bisa menggunakan properti atau perintah mengubah core pada objek. Coba kita Ctrl Z terlebih dahulu ya. Nah, ini kondisinya kembali ke posisi semula. Jadi teman-teman bisa mengubah core-nya pada properti core ini teman-teman. Klik tanda panahnya, kemudian tentukan posisi core yang kita inginkan. Nah, inside, offset, dan center. Jika kita pilih center, di mana core objek itu berada pada tengah-tengah objek. Di sini kita pilih insert face ya teman-teman. Kemudian yang ini kita select offset, insert. Kemudian untuk yang objek ini kita
gunakan core-nya yang center saja ya teman-teman. Dan teman-teman, pengoperasian dasar perintah flip sudah bisa ya. Begitu juga dengan merubah atau merapikan core pada objek. Selanjutnya, operasi dasar suspend group. Toolbar suspend group ini kita bisa akses pada area toolbar ya, posisinya di sini suspend group atau shortcutnya Alt plus G. Fungsi dari suspend group ini adalah untuk membatalkan grup secara sementara. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba contohkan pada objek dinding yang sudah kita bikin ini. Teman-teman perhatikan lagi, ini ada objek dinding secara polyline ya. Ini objek dinding secara single line. Ingat ya teman-teman ya. Ini polyline dan ini single line. Ketika diaktifkan perintah suspend group, maka karakter objek polyline ini seolah-olah menjadi single line teman-teman. Nah, seperti single line ya teman-teman ya. Dimana di sini kita juga bisa melakukan move. Kita pilih drag pada pet palette-nya. Nah, kita bisa move teman-teman. Nah, kita move. Atau teman-teman juga bisa rotate. Kita rotate. Dimana ketika suspendnya diaktifkan pada objek polyline ini, pet palette yang muncul lumayan banyak ya teman-teman ya. Ada move, penambahan titik, melengkungkan objek, rotate, mirror, elevasi juga ada, perintah array juga ada. Dalam kondisi seperti ini, kita nonaktifkan suspend groupnya. Ketika dinonaktifkan, objek polyline ini kembali menjadi polyline gitu. Jadi ketika kita move, ya dia sebagai satu kesatuan objek yang utuh. Gitu ya teman-teman ya. Bisa terlihat ya perbandingannya ya. Dan ketika kita munculkan pet palette, pilihan pet palette-nya juga lebih sedikit atau terbatas. Oke, bisa kita escape, kemudian kita balikin ya teman-teman, Ctrl Z. Ketika dimatikan suspend groupnya, maka karakter polyline-nya kembali normal dan pet palette yang tersedia lebih sedikit. Gitu ya teman-teman ya, mengenai suspend group. Kemudian kita lanjutkan operasi dasar group dan ungroup. Teman-teman bisa mengakses dengan cara Ctrl G untuk membuat grup dan menekan Ctrl Shift G untuk ungroup. Fungsi dari operasi group dan ungroup ini adalah sesuai namanya ya teman-teman, yaitu membuat grup atau membatalkan grup. Baik, kita coba praktekkan ya di objek single wall atau single line. Pertama kita cek dulu karakter yang muncul pada single wall ini. Ada beberapa perintah lanjutan ya pada pet palette. Kemudian kita coba group, seleksi terlebih dahulu objek yang mau kita group. Misalkan dua objek ini ya teman-teman. Kemudian tekan Ctrl G. Jadi objeknya sudah menjadi satu grup. Coba kita cek pet palette yang muncul, itu terbatas ya teman-teman ya. Teman-teman bisa melakukan grup atau menambah dengan cara Ctrl G. Nah, ini menjadi satu kesatuan grup. Kemudian untuk membatalkan atau mengembalikan seperti semula, teman-teman bisa tekan Ctrl Shift G. Ini kita ungroup lagi karena tadi prosesnya ini kita grup dua kali ya. Kita grup ini, kemudian kita grup dengan objek yang lainnya, Ctrl Shift G. Begitu ya teman-teman ya untuk perintah group dan ungroup. Selanjutnya adalah operasi dasar Magic Wand. Cara mengakses operasi dasar Magic Wand ini, kita mengkombinasikan perintah itu menggunakan tombol spasi ya teman-teman ya. Fungsinya apa? Untuk mempersingkat operasi dari perintah toolbox. Nah, kita coba praktekkan langsung ya teman-teman ya. Coba kita praktekkan membuat slab tool. Normalnya pengoperasian dalam penggunaan perintah toolbox itu menggunakan ya rectangle, polyline gitu ya teman-teman ya. Klik sekali gitu kan.
klik sekali, kemudian arahkan mouse ke sudut, kemudian klik lagi. Jadi objek slabnya sudah jadi ya nih teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat pada tampilan 3 dimensinya, nah begini teman-teman. Kita kembalikan ke floor plan F2. Secara defaultnya, slab ini merupakan lantai dengan karakteristik beton ya. Coba kita hapus, kita selection, kemudian kita delete. Terus kita coba menggunakan dengan cara magic wand. Kita pilih slab toolnya, kemudian arahkan mouse ke area yang ingin kita bikin lantainya teman-teman. Kita tekan tombol space, kursor akan berubah dan ada garis biru di sini teman-teman ya. Bisa teman-teman klik di sini ataupun di sini. Karena ini adalah polyline, jika teman-teman klik di sini, maka slabnya itu akan mengisi atau membentuk mulai dari sisi luar ini. Kita coba ya, klik. Kita coba lihat pada tampilan 3 dimensi. Nah, slabnya itu mulai dari sisi sini ya teman-teman ya. Coba kita kembali lagi, floor plan, kita buat lagi slab tool, tekan spasi, kemudian kita klik. Kita cek lagi pada tampilan 3 dimensi. Nah, kelihatan ya teman-teman bedanya. Ketika teman-teman menggunakan magic wand berada pada area tengah-tengah, sementara ini magic wand yang kita gunakan kita letakkan pada sisi terluar dinding kita, maka hasilnya juga berbeda. Gitu ya teman-teman. Sebagai tambahan ya teman-teman, ada perbedaan antara ya ketika kita merubah karakter, merubah posisi core. Jadi kita menggunakannya dengan dua cara, yaitu flip dan merubah core. Perbedaannya itu adalah akan merubah posisi muka dari objek ya. Jika kita menggunakan pengaturan core, itu akan mengubah posisi muka objek. Kita flip aja teman-teman ya. Kita hapus. Nah, sebelumnya kita coba mengubah ketinggian dindingnya biar nanti dalam mencontohkan kasus-kasus yang lain kita lebih mudah. Setting dialog, klik atau Ctrl T, kemudian kita ubah tingginya sampai ke elevasi lantai 1. Kemudian oke. Kita setting ulang, ini tetap di muka tanah, ini kita ganti ke lantai 2. Oke, kita escape dan kita kembali ke floor plan. Kayak gitu ya teman-teman ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan perintah magic wand ini untuk beberapa toolbox lainnya ya. Kita bisa kombinasikan seperti misalkannya untuk tool atap, kita coba praktekkan, pilih perintah toolbox atap atau roof tool, arahkan mouse, kemudian tekan spasi. Nah, secara otomatis magic wand-nya membaca karakter polyline ya teman-teman ya. Kemudian teman-teman bisa klik. Oke, sebenarnya ini udah jadi teman-teman, tapi karena elevasinya itu berada pada elevasi atap mungkin ya, kita kan belum setting ya teman-teman ya, maka tidak terlihat pada tampilan floor plan. Untuk melihatnya kita coba menuju tampilan 3 dimensi. Nah, ini ya teman-teman, atapnya sudah jadi. Teman-teman bisa mengubah posisi atau letak elevasinya dengan cara setting pada dialog setting, kemudian lantai 2, kita pilih lantai 2, kemudian ini kita nolkan ya teman-teman. Nah, kurang lebih begini ya teman-teman, dimana magic wand bisa berlaku atau digunakan pada toolbox lainnya. Nah, kita kembali ke floor plan. Jika teman-teman ingin melihat tampilan denah atap, teman-teman bisa langsung ke elevasi atap. Jika teman-teman mengklik pada elevasi lantai 2, tampilannya berbeda. Jadi atapnya itu seolah-olah terpotong. Jadi tampilannya itu dibatasi oleh zona. Nah, jadi dari sini sampai sini itu masih wilayah zona lantai 2. Jika kita di lantai 1 itu nggak kelihatan teman-teman. Kita teman-teman ya, bisa dipahami ya.
Nah, itu tadi operasi dasar Magic Queen. Kemudian selanjutnya mengoperasikan pickup parameter dan inject parameter. Untuk mengakses perintah atau toolbar pickup parameter dan inject parameter itu berada pada area toolbar ya teman-teman ya. Inject parameter dan pickup parameter atau Ctrl C dan Ctrl Alt C. C ini bisa juga dengan klik ya teman-teman. Ctrl klik dan Ctrl Alt klik. Kita coba praktekkan. Sebelumnya fungsi dari toolbar ini adalah untuk mengcopy atau mengcloning parameter objek ke objek lainnya. Untuk mempraktekannya kita coba bikin toolbox pintu dan jendela ya teman-teman ya. Pertama kita bikin pintu, arahkan mouse ya. Jika sudah klik, kemudian posisi pintu buka ke dalam. Oke, klik, pintunya sudah jadi ya teman-teman ya. Kemudian kita bikin jendela. Posisikan objek jendelanya di sini, klik, kemudian klik lagi. Kita coba cek pada tampilan 3 dimensi. Ini teman-teman ya. Terus kita kembali ke floor plan. Kemudian kita coba gandakan atau kita copy objek jendelanya. Klik objeknya, kemudian klik lagi untuk memunculkan pad paletnya. Kemudian arahkan mouse ke pilihan drag, kemudian tekan tombol kontrol sampai muncul tanda plus ya teman-teman ya. Arahkan mouse, kemudian posisikan. Jika sudah, teman-teman bisa klik untuk mengakhirinya. Nah, di sini ada satu objek pintu dan dua objek jendela. Kita cek dulu ya teman-teman bentuk jendelanya dan posisinya. Kita sedikit ubah bentuk atau model jendelanya. Kita langsung oke aja teman-teman ya. Sekarang kita ingin mempraktekkan operasi dasar pickup parameter dulu ya teman-teman ya. Pertama, kita seleksi objek jendela pertama ya, kita seleksi dulu. Kemudian tahan tombol Alt. Arahkan mouse ke objek yang kedua atau jendela jenis yang kedua. Kemudian klik. Ini adalah tahapan pickup parameter. Artinya parameter jendela ini sudah kita pick up nih teman-teman. Kemudian tahap inject parameter. Teman-teman lanjutin prosesnya. Arahkan mouse ke jendela model 1. Kemudian jika sudah, tahan tombol Ctrl Alt dan kemudian klik. Gitu ya teman-teman ya. Jadi parameter objek yang kedua itu pindah ke tercopy atau tercloning ke objek lainnya. Kira-kira gitu ya teman-teman ya. Untuk perintah operasi dasar pickup parameter dan inject parameter. Selanjutnya adalah operasi dasar find and select. Kita kembali ke floor plan. Oke. Sebenarnya teman-teman agar tampilan 3 dimensinya tidak nanggung ya teman-teman, atapnya kita terusin aja sampai di sini. Kemudian ambil offset edge ya. Offset edge ini hanya mengoffset satu sisi. Tapi kalau offset all edge kita ambil semua edge secara keliling. Jadi secara keliling nanti teroffset. Kita ambil satu ini aja, satu edge. Kemudian arahkan mouse ke sudut dinding ini, kemudian klik untuk mengakhiri perintah. Oke, kita coba cek 3 dimensinya. Oke, gini ya teman-teman ya. Kembali lagi ke floor plan F2. Untuk operasi dasar find and select itu teman-teman bisa akses pada toolbar. Ini ya teman-teman ya, find and select atau shortcutnya adalah Ctrl F. Fungsinya untuk mencari atau menseleksi objek secara cepat. Kita coba praktekkan ya teman-teman ya. Klik perintah find and select. Nah, ini ada info box mengenai find and select. Langkahnya teman-teman
terlebih dahulu tentukan elemen apa yang ingin teman-teman seleksi atau cari. Misalkan di sini saya ingin mencari elemen jendela. Jika sudah, teman-teman bisa tekan tombol plus ini. Nah, secara otomatis semua yang namanya jendela itu terseleksi. Kita coba ubah wall. Kemudian kita tekan plus. Jadi semua elemen wall itu akan terseleksi. Nah, di sini jendelanya juga terseleksi ya. Karena kita sifatnya tadi seleksinya lanjutan, tidak kita escape atau tidak kita hilangkan seleksinya. Jadi menseleksi pada find and select ini bisa berlanjut seleksinya teman-teman. Kemudian kita coba seleksi atap, begitu juga dia akan lanjut menseleksi objek lainnya. Untuk membatalkan seleksi teman-teman ya tinggal klik ini ya teman-teman ya, di select element, kemudian pilih objeknya jendela, di select element. Kemudian itu dengan cara menentukan elemen ya teman-teman ya, atau bisa juga dengan cara misalkan nih saking banyaknya objek jendela, jenis jendela ada 10, kita lupa nih kita ke tampilan 3 dimensi atau ke denah aja gitu kan ya. Saya pengen misalkan kita ingin menseleksi jenis jendela yang ini, misalkan ada 10, kita lupa posisinya yang dimana aja untuk mau kita setting parameternya. Kemudian teman-teman bisa setelah mengklik objeknya di tampilan floor plan, teman-teman bisa klik di sini copy setting. Nah, parameternya secara otomatis membaca objek yang kita klik ini. Kita lanjutkan dengan mengklik tanda plus atau select element. Nah, karakter yang sama dengan objek ini akan juga terselect. Gitu ya teman-teman ya. Bisa dipahami ya. Kita escape. Kemudian untuk seleksi objek itu juga bisa dengan cara klik toolbox jendela misalnya teman-teman ya. Teman-teman bisa langsung ke edit. Kemudian di sini ada perintah select all. Nah, karena kita mengaktifkan perintah window, jadi select all-nya itu adalah window. Misalkan ya kita ubah ya, kita selectnya wall. Kita klik edit. Nah, selectnya akan berubah menjadi wall. Select all wall. Gitu ya teman-teman ya. Perintah find and select teman-teman juga bisa cari di sini ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Dua cara pilihan untuk menseleksi objek. Menseleksi objek secara cepat dengan jumlah yang banyak. Oh ya teman-teman, pada perintah find and select teman-teman juga bisa membuat preset. Untuk memudahkan teman-teman bisa bikin presetnya. Misalkan nama presetnya jendela jenis. Kita klik dulu ya teman-teman ya. Nah, misalkan nama presetnya jendela jenis 10. Kemudian jika sudah, teman-teman klik store. Jadi secara preset teman-teman sudah punya presetnya dan teman-teman tinggal klik presetnya nantinya. Gitu ya teman-teman kira-kira. Selanjutnya operasi dasar grid line. Grid line itu ini teman-teman. Posisinya itu di sini. Ini adalah grid line. Ada di atas, samping, kiri kanan, dan di bawah. Grid line ini sebagai garis bantu dalam kita menggambar. Cara mengaktifkannya atau cara mengoperasikannya, teman-teman bisa klik. Kliknya dilepas saja teman-teman ya. Klik, kemudian arahkan mouse. Nah, teman-teman mau bikin garis bantunya di mana nih? Bisa secara diagonal, bisa secara horizontal ataupun vertikal, walaupun kita ngambil di atas ya teman-teman ya. Misalkan di sini. Kemudian yang ini klik arahkan mouse di sini. Kemudian yang bawah klik kita arahkan mouse-nya ke sini. Itu cara mengoperasikan grid line ya teman-teman ya. Kemudian teman-teman juga bisa menghapus grid line-nya. Teman-teman bisa menghapus grid line-nya. Klik kemudian arahkan ke icon tong sampah atau klik kanan di sini kemudian remove all grid line. Jadi semua grid line akan hilang ataupun terhapus. Kemudian selanjutnya kita akan belajar tentang operasi dasar snap
Snapgrid. Kita akan belajar tentang Snapgrid. Teman-teman bisa mengakses toolbar Snapgrid itu di sini ya teman-teman ya. Pada area toolbar, pada Snapgrid ini ada beberapa pilihan. Teman-teman bisa menampilkan beberapa macam snap. Ini step untuk tengah-tengah objek. Kemudian ini membagi 3 objek. Jadi fungsi Snapgrid ini adalah sebagai snap point ya teman-teman ya, atau snapping. Cara mengaksesnya, pastikan dalam keadaan aktif ya. Kemudian arahkan mouse ke objek. Nah, secara otomatis Snapgrid yang muncul ya teman-teman ya. Kemudian kita belajar mengenai operasi dasar tracker. Fungsinya adalah sebagai live tracker, pengarah perjalanan kita saat mengoperasikan suatu perintah. Contohnya ini teman-teman, yang selalu ikut mouse kita ya. Nah, ini tracker nih teman, ada the stand, angel. Nah, teman-teman bisa mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi tracker ini di sini ya teman-teman ya. Show tracker atau hide tracker. Dan ada beberapa settingan tracker. Itu ya teman-teman ya mengenai tracker. Kemudian operasi dasar grid snap. Teman-teman bisa mengakses toolbar grid snap-nya di sini ya teman-teman ya. Ketika teman-teman mengaktifkan grid snap, jadi pergerakan mouse kita itu seolah-olah patah-patah teman-teman. Bisa dilihat ya teman-teman ya, patah-patah. Dimana pergerakan mouse kita itu mengikuti grid yang ada, mengikuti pola grid ya teman-teman ya. Nah, kita escape, kita coba aktifkan gridnya teman-teman ya. View, kemudian grid and edit plan option, kemudian grid and background. Teman-teman bisa klik. Nah, di sini teman-teman bisa men-setting pola gridnya. Jika sudah, teman-teman bisa tekan OK. Untuk mengaktifkannya atau menampilkan gridnya, teman-teman bisa mengaktifkan construction grid display. Nah, jadi pergerakan objek itu mengikuti pola grid ya teman-teman ya. Tuh kelihatan ya. Oke, kita nonaktifkan lagi. Tujuannya biar pergerakan kita lebih smooth. Oke, kita lanjut. Operasi dasar trim. Teman-teman bisa mengakses pada toolbar di sini ya teman-teman dengan ikon gunting. Fungsi dari toolbar trim ini adalah untuk memotong. Kita coba praktekkan. Pertama, teman-teman aktifkan terlebih dahulu. Kemudian escape dulu ya teman-teman ya. Ada perintah yang aktif, kita escape lagi, escape lagi. Kita ulangi, aktifkan terlebih dahulu. Kemudian arahkan mouse ke objek yang ingin kita trim. Posisikan mouse di bagian objek di sini ya teman-teman ya, bukan di core objeknya. Kalau di core objeknya teman-teman tidak bisa men-trim. Oke, kemudian coba lagi. Nah, untuk objek polyline teman-teman tidak bisa melakukan trim. Gitu ya teman-teman ya. Bisa dipahami ya teman-teman untuk perintah trim. Dan juga perintah trim juga bisa teman-teman menekan tombol kontrol. Kontrol arahkan mouse. Kemudian teman-teman tinggal trim objek mana yang ingin teman-teman hapus. Oke, kita Ctrl Z ya teman-teman ya. Escape. Perintah trim ini tidak bisa untuk objek yang sifatnya polyline. Bisa kita berlakukan perintah trim ini pada objek polyline dengan cara mengaktifkan suspend group terlebih dahulu. Kita aktifkan, maka perintah trim bisa kita lakukan pada objek polyline. Gitu ya teman-teman ya. Kita nonaktifkan. Oke, selanjutnya kita akan belajar operasi dasar split. Teman-teman bisa akses pada area toolbar ini ya teman-teman ya. Fungsinya untuk memotong. Cara mengoperasikannya, seleksi objek terlebih dahulu. Kemudian aktifkan perintah split. Kemudian bikin parameter atau garis parameter potongannya. Klik sekali, arahkan mouse ke bawah, klik lagi, kemudian tentukan arah yang ingin kita hilangkan. Kemudian klik untuk mengakhiri perintahnya. Klik. Jadi perintah split ini hanya sekedar untuk memotong. Dalam arti kata, objeknya masih ada, namun objek terpotong menjadi 2 bagian. Gitu ya teman-teman ya. Kita skip.
Oke, kemudian kita akan belajar tentang operasi dasar toolbar adjust. Kita bisa mengaksesnya pada area toolbar di sini ya teman-teman. Sekarang kondisinya tidak aktif. Cara mengoperasikannya, pertama seleksi objek dulu, objek yang ingin kita adjust. Perintah adjust ini fungsinya untuk mengextend objek atau mementokin objek. Setelah teman-teman menseleksi objeknya, kemudian aktifkan perintah adjust, kemudian pilih parameter batasan extendnya. Nah gitu ya teman-teman ya. Pilih objek, aktifkan perintah adjust, kemudian pilih objek parameternya. Kemudian kita belajar tentang operasi dasar intersect. Toolbar intersect ini berada pada area toolbar ya, dimana fungsi dari toolbar intersect ini adalah untuk intersection atau untuk membentuk sudut. Misalkan ya teman-teman ya, kita tambah dulu objek dinding di sini ya. Nah, cara mengoperasikannya teman-teman, seleksi dua objek, shift, tekan lagi. Nah, dari kedua objek ini nanti mereka akan membentuk sudut di sininya. Jika sudah diseleksi, kita klik perintah intersect. Nah, gitu ya teman-teman ya, cara mengoperasikan perintah intersection. Kemudian kita belajar tentang operasi dasar fillet dan convert. Kita skip. Perintah fillet dan convert teman-teman bisa akses di pada area toolbar di sini ya teman-teman. Fungsinya adalah untuk mengubah karakter sudut. Nah, tadi kita udah bikin sudut ya teman-teman ya. Nah, fillet dan convert itu akan mengubah karakter sudut ini. Cara mengoperasikannya, pertama seleksi dua objek, kemudian kita aktifkan toolbar fillet and convert, klik. Nah, teman-teman pilih mau di convert atau di fillet. Kita contohkan fillet aja. Kalau fillet kita menggunakan satuan radius. Kalau convert kita satuannya adalah distance ya, jarak. Misalkan radiusnya berapa nih teman-teman? 500. Jika sudah, oke. Nah, sudutnya membentuk radius ya teman-teman ya. Baik, kita skip. Kemudian selanjutnya kita akan belajar tentang operasi dasar trim to roof. Teman-teman bisa mengakses di sini ya teman-teman ya. Fungsinya adalah untuk membatasi parameter objek yang sifat objeknya vertikal ya teman-teman ya. Cara mengaksesnya, mungkin lebih enaknya kita bekerja pada tampilan 3 dimensi karena berhubungan langsung dengan objek atapnya. Pertama, seleksi objek yang ingin kita trim to roof. Kemudian, nah, perintah trimnya sudah aktif nih teman-teman. Kemudian klik perintahnya, kemudian klik atap sebagai parameternya, parameter pembatas atau pemotong ya teman-teman ya. Tentukan dinding, kemudian klik lagi parameter dindingnya yang sebagai objek terpotong. Gitu ya teman-teman ya. Kita ulangi dengan cara kita coba turunkan elevasi atapnya. Teman-teman bisa drag langsung atau mengubah parameternya di sini. Kita turunkan 1 meter. Ini kondisinya atapnya tembus dinding ya teman-teman ya. Kita ulangi perintahnya, seleksi objek dinding yang ingin kita trim, kemudian aktifkan perintah trim, seleksi atapnya sebagai parameter yang memotong, kemudian klik lagi objek dinding tadi ya. Kalau kita seleksi yang atas berarti yang akan terpotong yang bawah ya teman-teman ya. Kalau kita seleksi yang bawah maka yang atas yang hilang. Kita klik. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi parameter dinding yang ini sudah tertrim oleh atap. Gitu ya teman-teman. Kemudian kita akan belajar tentang operasi dasar explore mode. Perintah toolbarnya itu berada di sini ya teman-teman. Fungsinya apa? Fungsinya adalah sebagai navigasi pada tampilan 3 dimensi. Singkatnya itu seperti kita mengeksplor ketika kita main game ya teman-teman. Kita tuh mengeksplor seperti bermain game. Cara mengoperasikannya, pastikan kita sudah berada pada tampilan 3 dimensi. Kemudian aktifkan perintah
explore mode, kemudian teman-teman bisa centang ini, kemudian klik 3D explore. Nah, teman-teman tinggal menggerakkan mouse ya. Ketika teman-teman menggerakkan mouse, view kita itu menyesuaikan seolah-olah kamera gitu teman-teman. Kalau teman-teman menggunakan scroll, zoom in, zoom out, itu nggak bisa teman-teman ya. Untuk menzoom kita bisa menggunakan keyboard A, S, W, D. A untuk ke kiri, D untuk ke kanan, S ke belakang, dan W untuk ke depan atau maju. Gitu ya teman-teman ya. Untuk mundur lagi tekan S. Nah ini kan geraknya lambat nih teman-teman. Untuk mempercepat tekan tombol shift. Teman-teman bisa gerakannya tuh lebih ada speednya. Nah gitu ya teman-teman ya. Untuk perintah explode. Untuk keluar dari perintah ini teman-teman bisa tekan escape. Kemudian teman-teman kita akan belajar tentang operasi dasar resize. Kita kembali ke floor plan. Pada prinsipnya fungsinya adalah sebagai skala atau memperbesar ataupun memperkecil objek. Letak perintahnya itu berada pada toolbar di sini ya teman-teman ya, resize atau control K. Tampilan skala pada Archicad ini berbeda dengan aplikasi lainnya ya teman-teman. Pada Archicad ini yang di resize itu hanya di stand-nya saja. Kita coba contohkan ya teman-teman. Kita select objek ya yang ingin kita skalakan, kemudian aktifkan resize-nya. Oke. Klik sekali di sini, kemudian kita arahkan objek ke referensi ukuran kita atau skala berapa nih, nambah berapa meter lagi nih gitu. Jika sudah, teman-teman bisa klik untuk mengakhiri perintahnya. Jadi teman-teman bisa melihat ya, yang diskalakannya adalah distance-nya. Jadi ketebalan dinding masih sama, cuma panjang dindingnya yang berbeda atau size-nya saja yang bertambah besar. Baik teman-teman, kita Ctrl Z. Gitu ya teman-teman ya untuk perintah resize. Untuk lebih lengkapnya nanti itu fungsinya adalah untuk menyesuaikan skala objek gambar yang kita import atau kita insert ke Archicad. Baik teman-teman, sekian dulu ya teman-teman untuk materi kali ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih.